artinya apa sih? Sidik itu artinya tadi yang kita baca bareng-bareng apa? Mudhariqatul khabari lil waqi. Kalau bahasa Indonesia apa? Dari Tempatnya berita dengan kenyataan. Artinya benar. Artinya bahasa Indonesia ini biar gampang jujur itu syarat wajib bagi Rasul. Nomor 1 harus jujur, harus benar. Mustahil kalau Rasul itu punya sifat kebalikan daripada jujur. Apa? Bohong. Mustahil kalau namanya Rasul itu bohong. Kalau Rasul bohong, yang disampaikan kepada kita Al-Quran jadi bohong. Ya, Al-Quran dari mana? Dari yang Maha Kuasa. Masa yang Maha Kuasa itu bohong? Mustahil. Ya, mustahil. Ya, makanya wajib yang pertama sifat sidik, yakni Rasul itu adalah pribadi ataupun orang yang jujur, orang yang sidik. Sebelum diangkat Nabi, sebelum dewasa, masih kecil sudah jujur, sudah sidik, sudah benar. Ini bedanya kita dengan Rasul. Rasul itu terjaga, Rasul itu dijaga, ya, dari perbuatan dosa, perbuatan salah, atau dalam bahasa Arabnya apa? Maksum terjaga. Ya, jadi kira-kira paham itu? Paham bahwa yang namanya Nabi dan Rasul wajib punya sifat sidik. Kita kenal dalam bahasa Indonesia sidik itu biar supaya gampang diambil sebagai jujur. Gak pernah bohong Nabi kita Muhammad SAW dan juga nabi-nabi dan Rasul yang lain. Ya, karena itu sifat yang wajib. Ini siapa ini? Iya. Nggak ada suaranya ya? Lupa dimasukin. Ya nggak ada suaranya tuh tadi kayak orang apa tuh? Jadi, baru ingat. Bahasa isyarat. Kemarin tuh ada yang minta sama saya. Yang kemarin pengertian itu katanya kita hajiin biar supaya ingat rekaman yang mana. Ya belum diolahin sama saya. Karena pakai apa itu kamera susah pindahnya kebesaran. Ya ini kayak ini mah nanti bisa dikasih satu-satu. Ya. Kalau dari awalnya ke tengah, ini udah sampai tengah lumayan, ya, buat ngajarin yang lain-lain, ya, buat ngajarin, ya. Dan udah itu, dan lanjut, ya. Nih ibu-ibu yang penting saya kasih tahu. Ini ada ibu-ibu, ya, cuman dia punya najar. Najar itu berarti janji yang wajib di depan. Ya, hati-hati tuh kalau najar. Najarnya begini, ini katanya kalau anak saya yang satunya sembuh, ya, ini anak saya yang satu saya ngajar katanya terjadi gitu apa? Saya akan kubur hidup anak yang satu. Wah, berat itu najarnya ya. Najar itu berat, ya. Dia ngomong begitu. Allah, nggak apa-apa dah katanya. Anaknya cuma 2 nih katanya. Yang satu udah parah sakit-sakitan, cuma yang sakitnya ya laki-laki, ya, yang sehat perempuan. Biarin dah, ya. Kalau seandainya ini bisa sehat lagi, bisa kembali jadi tumpuan harapan ini. Biarin dah itu. Selama 7 hari saya mau kubur anak saya yang perempuan. Tapi kuburannya dikasih akses juga, bukan nafas bisa apa, artinya bukan dimatiin, bukan. Najar itu biar supaya dipendam daripada najar anak itu. Ya. Bener lagi itu anaknya yang laki-laki nggak berapa lama daripada jiwa itu najar itu sehat, sembuh, padahal sakitnya udah payah. Ya. Pernah nggak sakit payah bu? Pernah sakit payah? Ada kok pernah ngalamin sakit payah. Ya, sakit payah itu artinya mananya berobat beres. Berobat di sini, ya, belum kena juga obatnya. Pindah ke rumah sakit lain, ya, itu memang luar biasa. Apa namanya diuji dengan sakit, ya.
diuji dengan sakit luar biasa, ya. Itu udah pernah nggak saya ajarin waktu itu, saya bicara tentang ujian, tentang musibah, pernah waktu itu ya, bahwa orang itu ya dengan ujian itu mendapatkan porsi sampai 900 ganjaran kalau sabar ketimbang taat ibadah dan jauhin maksiat. Ini berat dalam penyakit. Saya pernah merasa sakit tuh, rumah sakit berapa biji saya masuk itu. Tanya ke saya itu sakit, ya sakit begitu emang berat. Tapi sebenarnya itu nggak sia-sia. Kalau kita sabar, ganjarannya luar biasa, ya luar biasa. Sakit itu ganjarannya kalau sabar luar biasa. Cuman jangan sekali-kali kita minta dicoba, jangan ya. Jangan. Pengennya kita doa selalu, moga yang kuasa berikan sehat, rezeki yang luas, anak-anak pada sekolah, pada pesantren dapat ilmu yang bermanfaat, ya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, ya, semuanya dimudahkan oleh Allah. Itu mah doa itu mah doanya begitu ya. Ini saya kembali dulu kepada tadi yang sakit, Bu, sakit sehat alhamdulillah. Yang karena udah nazar ya tentu ini sehat kok nggak dijalani nazarnya katanya, ya udah sehat anaknya itu, ya akhirnya sebagai wujud kepatuhan nazarnya dijalani apa? Itu anaknya yang perempuan dikubur, ya kubur, tapi tetap ya makanan atau apa lainnya dikasih di dalam tanah, diupayain nazarnya itu dijalani. Ya, akhirnya malam pertama, malam kedua, malam ketiga ngimpi ada di tepi dari bagian kuburnya itu kayak cermin ukuran kecil, palingan ukuran 20 cm kali 30 cm. Pas dikebak itu lubang kayak cermin, dikebak sama dia. Tuh sama anak tuh yang lagi dikubur itu, lagi dipendam, menjalani nazar orang tuanya. Apa? Pas dia lihat di situ dibuka, itu seolah-olah dia masuk ke lubang cermin yang kecil itu. Dia lihat itu habis lubang itu dari ujung mata kepada mata berikutnya sampai ujung luas hamparan. Gambarannya ada rumput hijau seluas mata memandang. Ya. Kanan kirinya ada kali, ya kali, dan juga banyak istana. Istana yang dalam Al-Quran tuh tajri min tahtihal anhar. Istana bukan di atas air. Kalau min itu bukan berarti istana di atas air, tapi min tahtiha artinya mengeluarkan air itu. Itu setiap istana keluar air, airnya itu rasanya 70 tahun juga enggak bisa hilang nikmat dan manisnya air susu. Rupanya dia itu dibawa ke alam surga dalam mimpinya itu si anak yang lagi jalanin. Cuma saya mau kasih tahu bahwa berkaitan dengan bab jujur, yang kita baca sedikit ini, itu dia lihat ada orang yang dia kenal memang waktu di dunianya, emangnya ada di surga sih, senang di surga. Waktu di dunianya dia tahu bahwa dia itu ngajar ngaji, makanya di sana dapatnya di surga dapat enak itu, karena banyak ditolong sama dia, banyak diajari. Cuma yang jadi perhatian si anak sampai dia itu ingat banget sama ibu itu apa? Itu di atas ibu itu walaupun ada di surga ada seekor burung itu yang panjang mulutnya itu lagi dipatokin aja. Ini ibu lagi dipatokin aja tuh sama burung tuh, dipatokin aja sampai darahnya kemana-mana. Ini kok bingung anak ini, ya. Akhirnya dalam mimpi itu bisa ditanya, Bu, itu ngapa itu burung satu burungnya?
kok gak berhenti nyocokin pala aja itu ya, padahal adanya lagi di tempat enak. Wah, rupanya satu ini ya, waktu hidupnya dulu enggak jujur, waktu di hidupnya ini enggak jujur. Ada satu yang enggak jujurnya itu sampai ke bapak dia meninggal belum diridoi. Apa itu? Dia belum diridoi atau belum minta redo sama suaminya, karena pernah dia ngomong, bukan sekali-kali ngomong, apa berapa kali-kali ngomong apa? Dia ngomong katanya mau ngaji, mau ngaji, mau ngajar ngaji, ya sampai kali-kali ya, walaupun mungkin bener itu ngaji ya, cuma sampai kelewatan, enggak jujur, enggak bener, lakinya ditinggalin aja, enggak dibikin kopi, enggak ditaruhin air ya, dibuat lakinya ya, dengan alasan wah nggak sempet nih, buru-buru, nggak sempet ngejak kopi, nggak sempet ngejak air, buru-buru mau ngaji ya, mau ngaji ditinggal aja itu lakinya katanya mau ngaji ya, sambil ngomong wah itu ngaji kalau nggak ada saya ya nggak jalan itu ngaji katanya, akhirnya buru-buru kayak ditinggal. Itu berkali-kali ya, padahal mah dia waktu itu bukan giliran ngajar, bukan ya, bukan, mungkin waktu itu mah dia giliran jadi apa namanya, baca tahlil kan ya, ya. Baca tahlil tugasnya, bukan ngajar ya. Itu sampai ribet bener kayak gitu ya, dalam tugasnya coba bikin tahlil doang, bukan ngasih ya. Akhirnya ini ketidakjujuran ini artinya itu apa namanya, ibu istri ngomong ya, tolong sampai itu ke laki saya mau minta ridhonya katanya. Ya akhirnya pas begitu, itu udah 7 hari yang tadi nazar, balik udah digali lagi masih itu, tidak ke tempat suami itu. Pak, saya ngimpi katanya ibu minta diredoin, dulu pernah nggak jujur, pernah bohong, mau ridhonya ya, lah mau ketemu di mana katanya, dia cerita tuh mimpinya. Akhirnya ketika itu juga jika saya pada hari ini lah meredoin istri saya, segala hilang, segala sifatnya bohong, segala apapun yang tidak jujur, saya dari ridhoin ya. Begitu malamnya itu si anak itu lagi, ya laporan itu ibu, terima kasih deh, saya ini udah nggak ada burungnya di palanya, udah bersih, alhamdulillah ya. Itu rupanya ridhonya itu penting banget ya, makanya mau ngaji berapa puluh tahun kita ini, kalau sumber-sumber dasar itu kita nggak perhatiin, kita repot. Karena yang namanya jujur benar itu sifat dasar. Kalau udah dimulai kagak berhenti ya, karena bohong yang ini ditutupin bohong yang berikutnya tadi. Benar nggak kira-kira? Nah, ini yang paling penting nih, ngaji di mana-mana saya kasih tahu buat kita ini ada perubahan dikit, apa dikit demi sedikit ya, bahwa kita itu harus mempertahankan ya. Kalau bohongnya mengenyangkan atau membuat kita banyak sih mending. Ini kadang-kadang bohong kagak berasa enaknya ya, ada nggak gitu kira-kira? Itu yang repot. Buat apa kita yang kira-kira begitu nggak bisa menjaga diri kita? Ini berat banget, berat. Makanya yang dibahas sama Rasul ini, kita sifat sidik yang kita pahamin ya. Jangan sampai kita assalamualaikum orang yang nggak ada, kira-kira enak nggak tuh mendapat duit ya kita ngomong gitu? Agak ya, dapat apa upah nggak ngomong gitu? Agak. Itu akibatnya repot urusannya ya, repot urusannya ya. Ini mah dicontohkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul nggak pernah bohong selama itu, jujur ya. Bahkan yang paling membuat Nabi gak nyaman juga disampaikan, gak ditutup-tutupin sama Nabi ya. Ya kalau kita makan bisa aja ya, ada orang ngirim surat sama kita, misalkan ngirim surat sama kita ya, siapa gitu, atau abang saya atau siapa gitu,
ya Cing ya kirim surat sama saya. Ya suratnya itu isinya negor, ngomelin saya ya dari surat itu. Kira-kira isi surat itu saya mau kasih tahu nggak orang lain kira-kira? Kagak, karena lagi gak enak ngomelin. Ya lagi urusan malu, masa kita kasih tahu? Ya urusannya buat kita malu, gak enak, masa kita tahu orang kasih tahu orang lain? Paling suratnya kita taruh aja di kamar atau di mana. Ini mah surat gak perlu dikasih orang. Kalau Rasul mah enggak, namanya jujur sifat sidik tetap aja dikasih tahu atau disebarin atau disampaikan itu ayat. Ada dulu tuh yang sering dibaca sama ibu ayat tuh. Amma yatasaalu 'anil naba'il alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Depannya amma yatasaalu. Ada orang buta datang kepada Nabi dari kita Muhammad. Karena Nabi ada tamunya, ya lagi pada repot, itu seolah-olah yang buta enggak ditegur sama Nabi, mukanya masem, ditegur sama Allah melalui surat itu An-Naba. Tapi kan itu mah teguran dari Rasul kan seharusnya kalau Nabi malu mah enggak disampaikan sama kita. Tapi yang namanya sifat sidik, Nabi itu benar jujur tetap aja tuh dikasih tahu, disampaikan wahyu. Ada di surat juz Amma juz 30. Itu jujurnya Nabi, benernya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita belajar gini, makanya kapan sih? Ya makanya sekarang juga dalam kehidupan sehari-hari udah pakai dikit-dikit, ya. Kenapa begitu? Nih, ada orang dulu maafnya aduh banget. Usianya cuma 40 tahun, Bu. Itu yang namanya Imam Syafi'i, yang namanya Syekh Nawawi Al-Baghdadi, umurnya masih singkat. Ya, 15 tahun orang itu baru dihitung balik. Ya, artinya kalau mau main bener-bener ya, mau main layangan atau mau main sepeda, nyampe hitam itu nggak apa-apa, nggak dihitung tuh. Umur 1 sampai 15 tahun pakai itu main, orang belum direkod. Ini dia tuh para ulama itu dulu umur 15 tahun dia udah mikir, udah persiapan ya, 15 tahun start. Dia itu makan aja, Bu, ada yang makannya ketemunya waktu lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, hari kasih, sisanya dia puasa aja. Sekarang nggak pernah saya ketemu tuh masih gitu puasa, karena dia mah nih 3 hari aja sekali buang air udah malunya luar biasa. Artinya apa? Kalau 3 hari dia buang air sampai 2 kali, dia sekali aja malu, sampai 2 kali berarti dia banyak makan. Malu dia tuh orang dulu ya, buang airnya 3 hari sekali, 4 hari sekali. Ya kalau kita buang air sehari 3 hari, berarti makannya banyak. Tuh, karena dia dipikir apa? Orang itu harus benar-benar dihitung usia yang dipakai. Ya, jadi dia hitung. Mereka itu 40 tahun meninggal. Kalau 15 sampai 40 tahun berapa? 25. Itu udah dipakai sama dia waktunya, hati-hati banget. Boro-boro bohong, makan aja juga diatur sama dia. Waktunya dari pagi, siang sampai malam bener-bener diatur. Ya, dia pilih waktu yang terbaik buat dia. Ya, kalau lagi jam segini nih, yang lagi baiknya apa? Ngaji. Ya, termasak makan. Ya. Kalau banyak ngajinya berarti kan tiap hari waktu terpakai udah tahu waktu itu. Ya, buat yang baik. Ya, jangan sampai, maksudnya cerita ini jangan sampai waktu terbuang-buang. Tahu-tahu rentetannya udah habis saja. Ya, udah habis nanti di total kebanyakannya kemana? Ya ribet. Ya, itu mah ada di niat kita semuanya. Mau lebih baik, mau lebih cakep, mau lebih rajin. Ya, ini berkaitan mau itu kan artinya dengan niat ya. Kita juga nggak boleh bohong, harus jujur dengan niat kita.
Kalau udah hari Kamis kita ngaji, jangan sampai dilanggar niat itu. Nggak jujur berarti kita. Kalau udah niat saya mah kalau hari Kamis mau ngaji, biar tuntas ini kitab sampai bahasannya, jangan putus-putus dia ngaji. Itu niatnya dia jujur sama niatnya. Ya, sidik dengan niatnya tuh. Jujur dengan niatnya, nggak bohong sama niatnya. Jangan udah waktunya Kamis lupa lagi. Ya, udah Kamis lupa lagi. Udah Kamis lupa lagi, akhirnya dihitung waktunya sama yang diisi sama yang manfaat atau enggak, banyakkan yang enggak. Ya ini mah paling pokok. Pokoknya yang namanya keluarga, mau istri, ya, mau suami, ya, kalau bahasa lain mah ada yang sangat keras itu ngomongnya. Kalau boleh sujud sama laki mah itu yang istri disuruh sujud sama laki, betul nggak tuh? Karena ada kunci-kunciannya. Kalau kita kunciannya sama orang tua, ya. Kalau kita nih, kalau istri kunciannya sama suami. Ya. Jangan sampai berumah tangga jalan terus, akhirnya nggak ada ridho itu, ya bisa ribet. Kalau seandainya memang ada jalur juga kan, kalau seandainya nggak cocok atau gimana, ada permasalahan yang besar, walaupun dibenci ada boleh berpisah. Jangan sampai ya dari itu ini repot. Makanya siapapun yang meninggal itu harus ada akad ketika dimandikan tuh. Ya, suaminya bilang, saya ridhoin istri saya atas segala hilaf, segala alfanya selama ini. Saya ridho. Saya ridho. Minta ridhonya. Ya. Kalau kita sama orang tua, ya udah pasti. Ya, ini makan saya sering ngomong nih. Sampai saat ini saya mulai ngomong lagi. Kalau yang masih ada orang tuanya, bertobat. Ya, yang laki-laki orang tua. Kalau yang laki-laki kasih tahu tuh masih ada ibunya. Habis sembahyang Jumat, bawa air aqua sebotol yang tangguh. Ya, itu cuci kakinya orang tuanya mayat. Bawanya tandangnya pakai piring. Kok cuci sambil cuci mah duduk mah ya ngapa pun duduk ini ya duduk aja mas bentar emaknya duduk begini ya duduk dia bawa baskom sama air aqua itu satu ya mak isi bentar mak ya kamu ngapa nih tong ya pokoknya duduk aja sebentar dicuci itu apa namanya kakinya karena udah ada tuh di airnya di baskom cucian sisa itu sambil ngomong saya baru ini juga baru dapat ilmunya kemarin hari Kamis ngaji. Ya, ini saya mohon mak, ya, bukan minta warisan atau minta duit, bukan. Saya minta emak ngomong begini aja dah. Ya, saya minta redo sama emak. Ya, kalau saya selama ini ya dari kecil sampai baru hidup ini sekarang ini ngomong segini baru hidup saya mohon diridhoi, mohon dimaafin atas kesalahan saya ini ya. Minta redonya mak. Itu mak yang nggak bisa baca apa-apa juga kalau lagi begitu pas nangis, ya kan? Ya mau udah jangan repot-repot bilang dia aja mau baca Fatihah. Dia mau juga bisa di Fatihah doang. Iya apa-apa. Dia baca Fatihah saya mah ya. Akhirnya nih saya udah baca Fatihah. Redonya mah baca minum itu insya Allah obat yang paling dahsyat ya. Ridho orang tua itu melebihi berapa itu? 20 wali Allah siapul qadir karomah itu rupanya yang buat orang jadi pintar belajar ngajinya cepat pahamnya ilmunya banyak hidupnya juga sejahtera nggak susah hidupnya enak rupanya itu. Kalau yang udah nggak ada gimana? Nggak ada orang tuanya gimana? Ya jangan sampai lupa kasih tahu tuh anak-anak kita atau saudara kita hari Kamis sore habis asar atau habis sholat Jumat begitu kan? Ya begitu. Makanya yang masih ada emaknya untuk itu obat yang paling mahal. Ya dikasih tahu ya emak ya. Mak tuh anak saya juga mudah dengar ini di padahal gitu besok ya. Ya kalau nggak berani susah ngajarinnya ini itu benar itu
Ini mau sekalian ini maksudnya sekalian ngajarin kita buat saya dan juga ya tentunya buat pribadi dan juga kita semuanya. Ya sumber barokah, sumber keberkahan. Ya, ini namanya kita jadi orang tua juga nyuruh apa suruh anak-anak kita suruh kasih tahu abangnya, kasih tahu adanya. Ya, udah habis itu mah hati-hati dah, jangan sampai bohong. Mending bohong buat kita dapat duit banyak, ada. Mending bohong habis bohong rasa kenyang gitu, ada. Begitu aja. Ayo total dikalkulasi, masya Allah. Di dunia kita ini dihitung-hitung, direken selama 25 tahun, dipotong 15 tahun, umur 40, dan dihitung sendiri. Kita miringnya mana gitu. Itu ribet, ya. Bahwa dari sekarang mau udah, kalau enggak ada untungnya, enggak ada perubahan apa-apa, kita hati-hati jangan sampai bohong. Apalagi ya itu terbatas hidup. Ya. Usia manusia sudah terbatas, sudah betulin dikit-dikit. Ya, kalau berkaitan dengan tauhid, ilmu tauhid, ngaji tauhid. Kalau berurusan dengan ibadah fikih, tambahin lagi fikih. Ya, kalau berkaitan dengan akhlak kita biar tambah bagus, akhlak tasawuf, ngaji di mana dikit-dikit, biar supaya kita itu dapat perubahan sehari-hari. Ya, sehari-hari dapat perubahan, makin lama makin baik, makin lama makin benar. Selamat kita itu dunia akhirat. Amin. Yang paling penting, ya kalau nyari dua dunia gampang katanya tuh. Dagang aja kalau mau kaya, ya. Dagang, ya. Dapat. Tapi kalau akhirat, kalau nggak dicari ilmu susah, ya susah. Ya. Kalau nyari duit, ya gitu, dagang. Kalau nyari akhirat, ya pakai ilmu, ngaji, datengin gitu dikit-dikit. Insya Allah ya yang kuasa berikan kita taufik berikan kekuatan, kita ini bisa jalanin taat tambah baik, ya jalanin ibadah tambah baik, diberikan kekuatan untuk berbuat baik setiap saat dipilih-pilih sama kita, ya yang terbaik yang mana kita jalani. Mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan taufik untuk menghindari sifat bohong ini, ya. Sifat tidak jujur, ya. Kita bisa tambah baik, anak-anak kita semua juga ngerti tentang kebaikan dan jauhi sifat bohong ini hingga kita semuanya selamat kehidupan kita di dunia akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.